beribadah. Yang kedua, Mbak Elsa Damayanti dan Ibu Supriyatin dari Jalan Sumur Botot 3 nomor 11 dari GKJ Bulu. Kami mohon untuk berdiri. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Demikian Bapak Ibu warta yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa waos di pengumuman atau warta GKJ Ngesrep yang sudah di-share di grup Gereja Kristen Jawa Ngesrep. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada ibadah ini kita dipanggil untuk menghayati sebuah tema tentang hidup baik berdasarkan iman. Mari kita menyambut dan merayakan ibadah ini dengan melanjutkan pujian dari Hitung Jemaat 1 bait yang pertama. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di gedung gereja atau dimanapun tempat, marilah ibadah ini kita langsungkan dengan sebuah keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang senantiasa menuntun kita untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan segenap ciptaan. Dan biarlah kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita semua. Selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk.
Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa kita semua telah tahu dan mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kendati pada kenyataannya seringkali kita lupa untuk mengasihi Allah dan juga sesama. Untuk itu saya mengajak setiap kita dengan kerendahan dan kesadaran hati bersatu di dalam doa. Kita naikkan doa pribadi kita dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengan ringan dan lantang, kami seringkali berujar mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tetapi pada kenyataannya seringkali kami keberatan bahkan bungkam untuk mengasihi saudari-saudara kami yang terlihat dan ada di dekat kami. Maka sungguh saat ini kami tertampar oleh sabda-Mu yang menyatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kami mengaku bahwa seringkali kami menjadi pendusta-pendusta-Mu yang dengan lantang dan gembira menyatakan mengasihi-Mu, tetapi pada kenyataannya kami begitu sulit mengasihi orang-orang di sekitar kami. Maka ya Tuhan, ampunilah kami, pulihkanlah kami, dan mampukanlah kami untuk lebih peka mendengarkan suara-Mu yang memanggil kami untuk mengasihi sesama kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Dengan bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena bagi setiap kita yang dengan kerendahan hati dan kesadaran diri memohon pengampunannya, kita diberikan berita anugerah yang dipetik dari kitab Yesaya 1 ayat 18. Demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Hanya oleh karena kasih karunia-Nya saja kita beroleh anugerah dari Tuhan. Untuk itu marilah kita menyampaikan anugerah yang sama di dalam salam damai satu dengan yang lain. Salam damai untuk kita. Salam damai. Dipersilakan untuk duduk. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menerima pelayanan firman. Untuk itu sebelum kita berdoa dan membaca sabda Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Tapi pada saat ini marilah kita kembali bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan, seperti Alkitab yang telah terbuka di depan kami, demikian pula hati dan pikiran kami telah terbuka untuk disapa dan diteguhkan oleh butir-butir mutiara firman-Mu. Untuk itu kami memohon pertolongan dari Roh Kudus, agar sabda-Mu tidak hanya dibacakan, terdengarkan, tetapi juga terhayati di dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari surga.
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan menghayati firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Ada kabar baik apa hari ini? Baik ya. Kalau ditanya apa kabar? Baik, luar biasa, bermacam-macam. Tapi kalau ditanya ada kabar baik apa hari ini? Sehat, puji Tuhan. Ya ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sebuah negeri dari timur, terdapat seorang guru yang memiliki 2 kelompok murid. Kelompok murid yang pertama adalah kelompok murid yang pintar. Dan kelompok murid yang kedua adalah kelompok murid yang bijak. Satu kali, seorang guru itu mengajak murid-muridnya malam-malam untuk pergi ke sebuah ladang. Dan di ladang itu sang guru menunjuk bulan. Lihat bulan itu. Murid yang pintar melihat jari sang guru itu. Dia melihat jari apa yang digunakan, dia melihat warna jarinya seperti apa, dia melihat kira-kira diameter dari jari itu berapa. Itu yang dilihat oleh kelompok murid yang pintar. Sedangkan yang dilihat oleh kelompok murid yang bijak, dia tidak melihat jari sang guru, tetapi dia melihat bulan yang ditunjuk. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebuah ilustrasi yang mengajak umat beragama untuk tidak mempersalahkan atau bahkan mempermasalahkan apa yang menjadi alat penunjuk kepada Tuhan itu sendiri. Umat beragama diajak untuk melihat sang bulan yang adalah Tuhan itu sendiri. Ketika orang beragama hanya mempermasalahkan doktrin, ajaran, bagaimana yang benar dan salah, mereka melupakan sebenarnya siapa yang ditunjuk. Mereka hanya mempermasalahkan berapa ukuran jari ini. Itulah yang juga menjadi gambaran yang ada di dalam cerita Injil tadi. Dikisahkan bahwa para murid mencari Tuhan Yesus. Tuhan, bila manakah engkau pergi? Kemana engkau pergi Tuhan? Tuhan Yesus tahu, oh kamu mencari aku bukan karena tanda yang telah kuberikan, tetapi karena kamu makan roti itu dan kenyang. Artinya orang-orang banyak itu hanya mencari Yesus karena apa untungnya? Saya memiliki keuntungan ketika mengikut Yesus. Saya lupa untuk mengikuti Dia. Saya lupa bahwa tanda yang diberikannya agar menunjukkan siapa itu Allah, bukan sekedar apa yang saya dapatkan. Nah, ibu bapak, next mas. Di ayat 30 kita melihat, dan saya akan membacakan kembali. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda
atau bahasa Yunaninya semeion, itu bermakna sebagai mujizat. Itu bermakna sebagai sebuah hal atau petunjuk yang mengarahkan kepada sesuatu. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus-kamus yang lain, Oxford atau Kamus Bahasa Inggris yang lain, kata mujizat itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar pikiran manusia, yang terjadi sehingga dipercayai sebagai pekerjaan dari Tuhan. Mujizat adalah sesuatu peristiwa yang besar dan di luar nalar manusia, yang diyakini itu sebagai pekerjaan dari Allah. Itu kata mujizat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya tidak mempermasalahkan dengan makna tersebut. Justru itu baik toh. Oh, ada sesuatu yang besar dan saya maknai itu sebagai pekerjaan dari Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan karena pekerjaan-pekerjaan yang besar, peristiwa-peristiwa yang besar. Saya yakini itu mujizat dari Tuhan. Seperti di KKR itu toh, ada orang yang tidak bisa berjalan, terus pendetanya, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh. Lalu tiba-tiba, oh, ini mujizat dari Tuhan, haleluya. Saya tidak bermaksud untuk mengkritik hal itu, tetapi pada saat ini, di dalam Injil Yohanes sendiri, terdapat masalah dengan kata mujizat. Apa toh masalahnya? Apa masalahnya orang banyak mencari Yesus? Yesus, tanda apakah? Mujizat apakah agar kami dapat percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang dikehendaki Allah? Apa salahnya? Apa salahnya ketika orang banyak meminta agar Yesus, ya lagi-lagilah Tuhan, berikanlah kami mujizat lagi agar kami percaya kepadamu. Toh kamu telah memberikan 5.000 orang roti dan ikan yang berlimpah ruah. Masa bikin satu tanda lagi nggak bisa Tuhan? Toh Tuhan juga bisa berjalan di atas air. Satu kali lagi lah Tuhan, biar aku percaya padamu. Nah, itu menimbulkan beberapa masalah ketika kita memahami mujizat sebagai hal yang di luar akal, sebagai hal yang di luar nalar kita. Apa masalahnya? Ada 3. Next, Mas. Nah, yang pertama adalah masalah biblis atau alkitabiah. Apa yang menjadi masalah? Mujizat sejatinya adalah karya yang menjadi tanda kehadiran Allah. Justru di dalam Alkitab menceritakan bahwa mujizat adalah tanda atau peristiwa yang menjadi tanda kehadiran Allah. Jadi bukan permasalahan apakah peristiwa itu besar atau kecil, luar biasa atau biasa-biasa saja, apakah itu sukar dinalar ataupun dapat dinalar. Yang jelas tanda itu mengarahkan kita kepada Allah. Itu adalah mujizat. Mujizat bukan perkara apakah hal itu besar atau di luar nalar, tapi hal yang sekecil pun bisa menjadi mujizat ketika itu diarahkan sebagai tanda kehadiran Allah. Dan masalah yang kedua adalah masalah epistemologis. Panganan apa meneh iki? Masalah epistemologis adalah kita melihat bahwa Allah hanya hadir, bahwa Allah hanya bekerja di hal-hal yang luar biasa, yang sukar dicerna oleh nalar, maka Allah hanya menjadi Allah celah-celah. Saya berhenti di sini dulu. Apa maksudnya toh Allah celah-celah itu? Maksudnya gini, ada hal yang bisa dinalar, ada hal yang bisa dinalar, tetapi ada hal yang tidak bisa dinalar. Nah, disitulah Allah. Allah hanya berada di celah-celah yang tidak bisa kita ketahui. Contohnya apa?
orang purba itu melihat api itu sebagai kehadiran ilahi. Wah, api, kehadiran sang dewa, kehadiran sang ilahi. Itu manusia purba. Tapi apa ada manusia modern seperti kita yang melihat api sebagai kehadiran tanda Tuhan? Prek, heleh mas, api cuma dinyalakan pakai korek bisa. Api cuma dibuat dengan percikan apapun itu bisa, gampang kok mas. Kehadiran Allah mananya? Nah, itulah bedanya manusia modern dan purba. Mereka melihat hal yang kecil itu sebagai kehadiran dari sang ilahi, kehadiran dari Tuhan. Lambat laun kita bisa menciptakan alat untuk menciptakan api, ya udah biasa aja. Mana Tuhan? Enggak, Tuhan itu ada di mujizat yang besar-besar itu. Nah, itu kita menempatkan Allah sebagai celah-celah. Api bisa dijelaskan, yang lain bisa dijelaskan, Allah enggak ada di situ. Allah ada di celah-celah ini loh. Ini adalah hal yang tidak bisa dijelaskan. Allah di situ. Nah, itu masalah yang kedua. Masalah yang terakhir adalah masalah praktis. Seringkali di dalam kehidupan beragama, agama itu dibenturkan dengan sains. Iman itu dibenturkan dengan rasio. Seolah-olah ketika kita beriman, nggak usah pikir kritis-kritis, nggak usah terbuka, pokok men percaya wae, wes titik. Bisakah hal itu diterapkan kepada anak-anak kita saat ini? Kowe kudu percaya Gusti Yesus titik. Terus bertanya, kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, itu kan berarti nalar kita bermain. Kita mencoba untuk menggumuli, kita mencoba untuk berpikir lagi. Kita akan menjelaskan bagaimana Allah senantiasa bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mewartakan percayalah kepada Tuhan Yesus. Masalah praktis ini adalah ketika kita membenturkan apa yang menjadi kehidupan iman dengan kehidupan sehari-hari kita. Membenturkan apa yang menjadi iman dan ilmu pengetahuan. Dan dampaknya itu sangat besar. Coba kita mengingat lagi 2-3 tahun kemarin. Aku rawat di Covid. Aku hanya takut pada Tuhan. Buat apa divaksin? Aku sudah divaksin dengan darah Kristus. Nah, itu keadaan ketika seseorang membenturkan apa yang menjadi kehidupan iman dan apa yang menjadi pengetahuan. Dan ini adalah masalah yang sangat besar. Di dalam kehidupan ber-GKJ saja, banyak orang pada saat itu sebelum pandemi, ngopo toh gereja ndadak nganggo multimedia? Nggak usah. Gereja nggak usah keren-keren pakai teknologi gitu. Tapi ketika pandemi, justru teknologi lah yang membantu kita. Dulu waktu perjamuan kudus hanya pakai gelas terus ditukar-tukar, digilir-gilir nggih. Pak Jo juga jadi masalah. Ngopo ndadak pakai sloki dewe-dewe. Kan itu alasan kesehatan. Jadi itulah yang menjadi bahaya ketika memahami mukjizat sebagai hal-hal yang besar dan di luar nalar. Sehingga kita membenturkan apa yang menjadi kehidupan pikiran iman kita dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan ketiga masalah itu, bagaimana Thomas? Piye Thomas untuk menghadapi itu semua? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, next. Nah, seorang bernama Yohanes Paulus yang kedua, dia mengatakan bahwa iman dan nalar adalah 2 sayap yang di atasnya ruh manusia membumbung kepada permenungan mengenai kebenaran. Ini sangat menarik bahwa di dalam kehidupan kita,
kita tidak hanya butuh iman saja. Kita juga tidak hanya butuh nalar saja. Justru itu harus dibersamai. Untuk mencapai permenungan, untuk mengalami kehadiran Allah yang sesungguhnya. Kita tidak bisa berhidup iman dengan mengabaikan pengetahuan, dan sebaliknya kita berpengetahuan tapi ngopo beriman. Aku bisa memahami seluruh kehidupan ini dengan ilmu pengetahuan. Sehingga ketika ibu bapak pergi ke luar negeri gitu, loh agamamu apa? Sama-sama orang Asia, agamamu apa? Saya nggak punya agama. Loh nggak punya agama, oke. Terus gimana? Ya hidupku tanpa agama baik-baik saja kok. Hidupku tanpa Tuhan baik-baik saja kok. Saya tahu kalau ada masalah kesehatan, saya pergi ke rumah sakit. Ada hal-hal yang bisa diatasi di rumah sakit. Lalu yang menjadi pertanyaan ketika engkau mati, bagaimana? Yo saya enggak tahu hal itu, mati-mati saja. Nah itu ketika kehidupan hanya mengarah pada sesuatu yang nalar tanpa disertai iman. Maka pada saat ini, orang-orang tua, ibu bapak, mbah-mbah eyang, marilah kita mendidik anak cucu kita untuk beriman tetapi juga bernalar. Menjadi ilmuwan yang beriman dan sebaliknya menjadi imam yang berilmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, next. Next masih. Oke. Ketika kita bisa melihat Tuhan dalam hal-hal yang kecil, maka kita akan melihat Tuhan dalam segala hal. Panggilan hidup kita untuk mencari Tuhan di dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya hadir di dalam hal-hal yang besar, tetapi juga hal-hal yang kecil. Saya merasakan Tuhan tidak hanya sekedar ketika ada pendeta tiba-tiba menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan lalu berjalan, tetapi saya bisa melihat Tuhan, merasakan Tuhan sesederhana saya menarik nafas saya menghembuskan. Coba bayangkan, coba hayati ketika ibu bapak pagi-pagi bangun, saya menghayati bahwa Tuhan hadir di dalam alveolus saya yang masih bisa berdiskusi. Saya merasakan Allah ketika saya hanya mendengarkan cuitan burung-burung di udara. Saya mengalami Allah sesederhana saya memberikan senyuman kepada orang yang mungkin tidak saya kenal. Saya memberikan hal-hal kecil dan saya pahami bahwa disitulah Allah hadir. Dengan melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana, saya menghadirkan Allah untuk orang lain. Bersyukur dan bersukacitalah bahwa Allah hadir di dalam ibadah kita saat ini. Karena ingatlah bahwa banyak orang yang tidak bisa beribadah di luar sana. Karena kelaparan, karena bencana perang dan sebagainya. Ingatlah orang-orang Kristen di Ukraina yang tidak bisa beribadah senyaman kita saat ini karena perang terjadi di sana. Ingatlah orang-orang di Afrika, di Papua dan belahan dunia lain yang tidak bisa beribadah karena perutnya kosong. Mereka mengalami bencana kelaparan. Dan untuk kita saat ini, doakanlah mereka yang tidak seberuntung kita. Doakanlah mereka yang memiliki penderitaan yang lebih besar dari kita. Itu hal yang kecil toh. Pernahkah kita mendoakan orang-orang di Ukraina sana tanpa mempermasalahkan sopo sing salah di antara perang Rusia Ukraina? Doakanlah mereka. Itu hal yang kecil mas, sepele. Justru disitulah Tuhan hadir untuk kita. Saya mengingat ada saudara saya yang kesusahan di sana, saya doakan. Mungkin itu hal yang kecil, tapi di hal kecil itulah saya berdoa kepada Tuhan agar mereka
mengalami pemulihan, mereka mengalami pembebasan. Sehingga saya yakin bahwa Allah yang menyertai saya saat ini dan di sini juga Allah yang sama yang menyertai mereka yang kelaparan, mendapatkan bencana peperangan. Marilah kita mulai untuk melakukan hal-hal yang kecil sehingga kita tidak merasakan bahwa Allah meninggalkan kita. Marilah kita melakukan hal-hal yang sederhana sehingga kita tidak merasakan bahwa Allah jauh dari kita. Karena kita melihat Allah juga di hal-hal yang kecil. Saya melihat Allah ketika saya menjatuhkan amplop persembahan ini. Amplop yang jatuh ini terjadi karena hukum gravitasi. Tetapi saya juga yakin Allah berkarya di dalam amplop persembahan yang jatuh ini. Allah lah yang berkarya di balik hukum gravitasi itu. Maka saya melihat Allah di dalam hal yang sederhana. Dan jika kita di awal tadi diajak dan dipanggil untuk menghayati hidup baik berdasarkan iman, maka dua hal yang kita lakukan. Pertama, hiduplah dengan iman dan nalar sehingga kita menemukan siapa itu Tuhan. Karena hanya dengan iman dan nalarlah kita dapat membumbung tinggi kepada sang kebenaran yang sejati itu. Dan yang kedua, lakukanlah hal-hal yang kecil dengan penuh cinta. Dengan itulah kita dapat hidup benar berdasarkan iman. Oleh karena itu carilah Tuhan dalam segala hal sehingga seluruh dunia pun penuh dengan kehadiran cinta. Tuhan menyertai kita saat teduh bagi kita. Ya Tuhan, pada saat ini kami boleh disapa melalui firman-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau daripada mempermasalahkan alat penunjuk. Izinkanlah kami untuk dapat mengarahkan diri kami untuk melihat Tuhan melalui tanda-tanda yang ada, sehingga kami tidak terpaku pada alat yang menjadi penunjuk bagi Tuhan. Dan kami pun juga belajar dari Tuhan melalui kisah cinta Injil ini, bahwa melalui hal-hal yang sederhana dan biasa-biasa saja, Engkau adalah Tuhan dalam segala. Ketika kami dapat menghayati kehidupan sesehari kami sebagai bagian ruang dari mana Allah hadir di sana. Izinkanlah kami juga untuk menghadirkan Allah melalui hal-hal yang sederhana bagi sesama kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan imam rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan, marilah kita kembali bersatu hati di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami mengucap syukur ketika pada saat ini Engkau hadir untuk kami. Engkau senantiasa mengasihi kami di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami sungguh bersyukur ketika sabda-Mu mengajak kami, menyapa kami untuk memperbarui hidup kami. Kami sangat bergembira akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan di dalam dan tengah kegembiraan itu, tak pelak kami juga melupakan atau mengabaikan sesama kami. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami memohon kiranya Tuhan menyertai bangsa dan negara kami di tengah pandemi ini dan di tengah pergumulan yang ada. Dan kami pun juga berdoa dengan mengingat bangsa-bangsa di luar sana, di tengah bencana kelaparan, bencana ketidakadilan, diskriminasi ras, suku, etnis, agama, dan orientasi seksual. Maka kami memohon biarlah kasih-Mu saja yang boleh menolong setiap kami untuk boleh memperoleh pemulihan di tengah kehidupan yang penuh luka ini. Dan kami pun juga mengingat saudara-saudari terdekat kami, keluarga kami, yang pada saat ini tengah bergumul akan kesehatannya karena sakit yang dialami atau usia yang beranjak senja. Terkhusus kami teringat untuk keluarga dan saudara kami, Bapak Kristiantoro beserta anak, Ibu Tasmini, Ibu Agung Nugroho, Ibu Suki, Bapak Erwin, Bapak Sumarsono, dan Bapak Niko, serta orang tua kami yang pada saat ini telah berumur. Kami berdoa untuk Bapak Kardiman, Ibu Sugimanto, Ibu Mintosih Yunus, Ibu Kasnur, Mbah Supian, Ibu Sumarni, Ibu Kusrini, Ibu Martin, Bapak Kadir, Bapak Thomas Pandiono, Ibu Mulato, dan Bapak Mulato, Ibu Hartono Tendo. Kami pun juga mengingat saudara-saudari kami yang pada saat ini mengalami dan menjalani pemulihan kesehatannya, terkhusus Ibu Yulinar, Bapak Mujito, Bapak Stefanus Sugiman, dan Bapak Sunar. Dan juga saudara-saudari kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan harapan bagi kami untuk bergumul juang di dalam proses pemulihan kesehatannya. Dan kami juga berdoa untuk gereja yang sungguh kami cintai ini, GKJ Ngesrep. Kami berdoa untuk setiap kami, warga, jemaat, simpatisan, kemajelisan, pendeta, konsulen, di dalam proses berkomunitas, di dalam proses menggereja ini. Kami memohon biarlah kasih Tuhan yang menjadi kekuatan serta semangat di mana setiap kami beribadah, melayani, berjumpa satu dengan yang lainnya. Kiranya hanya kemuliaan Tuhan
dan kasih kepada sesama saja yang boleh ternyata dan tereja di dalam perjumpaan kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi seru syafaat kami. Kami menghimpun setiap kata yang terucap atau kata yang tak terucap di dalam doa ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengungkapkan rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita, selaras dengan apa yang diungkapkan di Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jalannya persembahan kita pujikan dari Kidung Jemaat 289. Sungguh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan yang kita kumpulkan pada pagi hari ini di dalam doa saya hantarkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam jalannya ibadah dari awal, pertengahan, hingga nantinya berakhir beroleh dengan keselamatan. Pada pertengahan ini Tuhan, kami menyerahkan sebagian berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, berupa persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini Tuhan, melalui persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan istimewa, dan juga persembahan pelayanan-pelayanan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati sehingga apa yang kami kumpulkan pada pagi hari ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula petugas yang mengolah persembahan ini Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dikerjakan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. (24) Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri liturgi ritual kita dan melanjutkan di dalam liturgi kehidupan kita. Dan kita pun dipanggil untuk bersinar bagi Tuhan.
Untuk itu marilah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memakai hidup kita dan pergumulan kita di dunia menjadi kitab yang terbuka untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Pergilah dan tetaplah dengan setia menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pemulih kehidupan merahmatimu dengan kerelaan untuk terluka demi menyembuhkan sesama. Kiranya Allah Sang Pendamai menaruhmu di bukit salib itu, agar bersama Kristus yang mati dengan tangan terlentang itu, engkau pun sudi merentangkan tanganmu untuk mendamaikan mereka yang bertikai. Kiranya Allah, Sang Raja yang menghamba itu, menganugerahimu hasrat untuk menjadi pelayan bagi mereka yang terabaikan dan sahabat bagi mereka yang terasing. Dan kiranya Allah, Sang Tritunggal Maha Suci, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai kita berjumpa kembali. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selamat memasuki ibadah keseharianmu. Tuhan memberkati.